Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi. Kembali dibincang Unesa Bisa kali ini. Bagi mahasiswa Unesa, tidak afdol, tidak enak rasanya kalau misalnya masuk Unesa tidak melakukan tes TEP atau mungkin tes bahasa Inggris. Dan di hadapan saya sudah ada ketua dari UPT Pusat Bahasa yang salah satu kegiatannya adalah menjalankan TEP bagi seluruh mahasiswa Unesa, yaitu Bapak Dr. Andes Suwarno Imam Samsul MPD. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Bapak, kita akan membahas banyak sekali seputar UPT Pusat Bahasa ya Bapak. Mungkin untuk pengenalan dulu kepada rekan Unesa, sebenarnya UPT Pusat Bahasa ini bagaimana bentuk lembaganya? Oke, akan saya jelaskan dulu tentang asal muasal UPT Bahasa ya. Oke, kita mulai secara singkat. UPT Bahasa itu berdirinya dimulai pada sekitar tahun 1970-an. Namanya saat itu Balai Bahasa IKIP Surabaya, yang juga posisinya adalah memberikan pendidikan pelatihan bahasa Inggris, terutama bagi dosen, karena saat itu nggak ada kewajiban kemampuan bahasa Inggris untuk mahasiswa yang ingin melaksanakan studi lanjut atau ingin naik pangkat. Karena syarat untuk naik pangkat dosen dulu adalah sertifikat intermediate bahasa Inggris. Makanya Balai Bahasa mempunyai tugas untuk itu. Dan kemudian pada tahun 1999 saat UNESA mendapatkan perluasan mandat dari IKIP menjadi universitas, itu terjadi perubahan juga pada nama Pusat Bahasa menjadi Unit Pelayanan Bahasa UNESA. Atau dulu kerennya dikenal orang dengan nama UPB UNESA, Unit Pelayanan Bahasa UNESA. Nah, pada saat UPB UNESA ini mulailah dilaksanakan kursus-kursus bahasa Inggris bagi mahasiswa dan bagi siswa-siswa yang akan melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi. Dan disitulah kemudian cikal bakal nama UPT Pusat Bahasa UNESA yang secara resmi muncul pada tahun 2008 sampai saat ini. Berarti memang awalnya adalah Balai Bahasa, kemudian menjadi UPB, Betul. dan sekarang akhirnya menjadi UPT ya Bapak. Bapak, kira-kira visi misi sendiri dari UPT Pusat Bahasa itu seperti apa? UPT Pusat Bahasa Indonesia ingin menjadikan sivitas akademik UNESA mulai dari mahasiswa, dosen, dan teknik UNESA bisa memiliki kemampuan internasional kebahasaan. Karena dengan adanya negara tanpa batas sekarang ini, kita anggap sekarang ini di era seperti ini, negara kita tidak memiliki batas yang jelas. Karena semua bisa keluar masuk, apalagi dengan mulainya revolusi industri 4.0 ini, maka tidak bisa dibendung lagi arus informasi. Mau tidak mau semua orang, termasuk sivitas akademik UNESA, harus mampu minimal menguasai satu bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, di samping bahasa asing yang lainnya. Minimal satu bahasa asing. Dan Pusat Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa UNESA ingin menjadikan UNESA memiliki salah satu pusat unggulan. Dan kami menginginkan salah satu unggulan dari UNESA itu adalah pusat bahasanya. Pusat Bahasa. Amin, semoga akan menjadi unggulan di UNESA ya Bapak. Amin. Ya. Itu keinginan Pak Rektor semacam itu juga. Bapak, kalau misalnya tadi sudah dijelaskan mengenai visi misi dari Pusat Bahasa, sekarang mungkin kita lebih dalam lagi menggali tentang Pusat Bahasa, UPT Pusat Bahasa ya Bapak. Kira-kira bagaimana bentuk divisi di dalam UPT Pusat Bahasa sendiri? Oke, terima kasih Mbak. Di Pusat Bahasa kami memiliki 4 divisi. Yang pertama, sesuai dengan hitonya Pusat Bahasa, kita memiliki divisi pendidikan pelatihan bahasa. Di sini menangani kursus-kursus kebahasaan. Dan kursus kebahasaan di Pusat Bahasa UNESA ini tidak hanya bahasa Inggris, memang pusatnya bahasa Inggris karena bahasa Inggris menjadi kebutuhan utama bagi seluruh sivitas. Tetapi Pusat Bahasa UNESA juga menyelenggarakan pendidikan pelatihan untuk bahasa-bahasa yang lainnya, termasuk bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, bahkan bahasa Jawa.
Kalau bahasa Indonesia saya mengatakan tidak di divisi ini karena bahasa Indonesia punya divisi lain yang namanya divisi BIPA nanti itu. Jadi di samping itu divisi pendidikan pelatihan ini juga menyelenggarakan kursus-kursus di luar Civitas. Kita menawarkan atau menjual produk kami ini kepada lingkungan di luar UNESA atau di masyarakat. Berupa untuk English for Children, English for Business, dan yang lain-lainnya sampai tawaran untuk English Camp segala. Kami akan memanfaatkan juga fasilitas laboratorium Merdeka Belajar UNESA ini untuk kegiatan kami. Sehingga nanti akan menarik juga kita menjadikan laboratorium Merdeka Belajar UNESA itu. Itu divisi pendidikan pelatihan. Kemudian divisi kedua adalah divisi sertifikasi. Divisi sertifikasi ini terutama tugasnya adalah menjalankan tes atau mengadakan tes yang sampai saat ini tugas yang paling banyak dan paling sering dilaksanakan oleh divisi sertifikasi ini adalah tes TEP. Dalam masa pandemi ini memang tes TEP beberapa waktu lalu selama 3 bulan sempat vakum karena masih belum ada penjelasan resmi tentang bagaimana pelaksanaan tes itu. Tetapi kami berusaha karena tuntutan dari dalam sendiri, tuntutan dari Civitas, terutama mahasiswa yang akan judisium dan wisuda yang belum memenuhi syarat kemampuan bahasa Inggrisnya, maka mau tidak mau kami berusaha untuk menjalankan TEP secara online. Bagaimana sistem TEP secara online, Pak? Nah, ini memang TEP secara online itu kami pertama juga agak takut juga sebenarnya, karena istilahnya keamanannya dari soal tersebut juga mungkin sangat rendah kalau kami nggak berupaya untuk menjalankan SOP yang sangat ketat. Dan mahasiswa atau peserta tes ini nanti kelulusannya dijamin memang benar-benar dia lulus karena kemampuannya, bukan karena istilahnya ada yang membantu atau mencontek begitu. Makanya joki istilahnya Bapak betul, sekarang. Mbak, joki, betul. Makanya untuk pelaksanaan TEP online itu kami menggunakan 2 kamera atau 2 aplikasi, satu komputer dan satu menggunakan HP peserta untuk lingkungan sekitar. Berarti sudah dipantau oleh banyak kamera sehingga mengurangi kecurangan gitu ya Bapak? Betul, jadi untuk kuota tes ini setiap kamar istilahnya, kami dalam Zoom itu ada kamar-kamar, ada break room itu, bracket room itu, maksimal ada 20 peserta tes. Kalau lebih dari itu maka ada 2 pengawas. Kalau lebih lagi kita menyediakan ada pengawas. Jadi kuota pengawas adalah 20 peserta. Supaya dalam mengawasi juga maksimal ya Bapak? Maksimal, betul. Satu pengawas untuk 20 peserta. Betul. Kalau misalnya pesertanya lebih dari 20 akan ditambah pengawas lagi. Seketat itu pengawasan dari sistem TEP online ya Bapak. Kira-kira namanya manusia ya Iya, Bapak, betul. pasti selalu menghalalkan berbagai cara. Tentu. Bagaimana atau mungkin ada nggak Pak yang mungkin difikirkan oleh teman-teman UPT Pusat Bahasa untuk menghindari kecurangan selain dari penggunaan kamera dan pengawas tadi Bapak? Tentu, betul, memang itu pasti ada. Jadi kami juga memaksimalkan di samping kamera mereka harus menghidupkan audionya. Sehingga kalaupun orang itu dari jauh memberitahu, akan ada suara masuk melalui audio. Kalau audio mati, maka kami anggap peserta sudah gagal menjalankan ujian. Itu salah satu juga pengawasan yang kami lakukan. Sepertinya kalau sudah seperti ini akan susah sekali Bapak untuk melakukan kecurangan karena kamera banyak, audio juga harus dinyalakan, pengawas juga khusus untuk satu orang hanya untuk 20 peserta gitu ya Bapak. Wow, seketat itu TEP online. Jadi lebih baik melakukan TEP offline kah Bapak? Ya tampaknya banyak yang menginginkan seperti itu tampaknya. Kami sebenarnya juga menginginkan seperti itu karena lebih murah sebenarnya kalau offline daripada online itu. Oh, offline justru malah lebih murah. tidak mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Iya, karena kalau offline kami juga harus membayar untuk langganan Zoom. Juga kita menyediakan paket data bagi pengawas. Di samping itu kalau tiba-tiba ada jaringan yang tiba-tiba putus, kami harus sudah siap dengan aplikasi yang lainnya. Kemudian kalau listrik mati, kami juga harus siap dengan generator. Jadi sebenarnya lebih mahal TEP online ini. Karena banyak rencana-rencana yang dipersiapkan ya Bapak. Berarti saya pun menjadi peserta sepertinya juga akan
memilih untuk offline Bapak? Karena kalau online tuh dilihat kamera ndredeg Bapak, justru tambah makin ngerjainnya makin susah Bapak. Jadi harusnya offline bersama teman-teman di UPT Pusat Bahasa. Semoga nanti setelah pandemi ini selesai teman-teman bisa kembali melakukan TEP secara offline ya Bapak. Amin, amin. Itu Atau mungkin Bapak ada tips nggak Pak untuk teman-teman mahasiswa baru maupun mahasiswa yang sudah lama gitu ya Bapak di UNESA untuk bisa mendapatkan skor tinggi di TEP Pak? Ya tentunya bahasa itu kebiasaan. Kalau teman-teman mahasiswa ini ingin sukses TEP, maka rajin-rajinnya untuk belajar dan mendengarkan, latihan, atau bahkan berbicara dengan bahasa Inggris dengan komunitas sesama mahasiswa, itu mungkin akan memudahkan teman-teman mahasiswa untuk sukses TEP. Baik Bapak, terima kasih. Setelah ini kita akan bahas banyak lagi seputar kursus. Tadi mungkin bisa dijelaskan, nanti mungkin bisa dijelaskan lagi kursus apa saja, biayanya berapa gitu ya Bapak? Iya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Bincang UNESA Bisa. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Kembali dibincang UNESA Bisa dengan Bapak Suwarno. Nggih Bapak tadi mungkin sudah menyebutkan tentang kursus, mungkin sudah disinggung banyak. Sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira kursus apa saja yang disediakan, selengkap apa UPT Pusat Bahasa ini menyediakan menyelenggarakan kursus bahasa, dan juga kira-kira mungkin dari biayanya berapa Bapak? Terima kasih. Pertanyaan bagus. Memang selama ini divisi pendidikan pelatihan terutama untuk kursus itu lebih menekankan kepada bahasa Inggris, karena memang permintaan untuk kursus bahasa Inggris itu yang terbanyak daripada kursus-kursus bahasa lain. Nomor 2 untuk kursus bahasa ini yang peminatnya juga agak banyak itu adalah kursus bahasa Jepang. Mungkin karena kursus bahasa Jepang ini ada kelanjutannya, karena mereka akan mengikuti program untuk magang ke Jepang. Yang kemarin tahun lalu itu UNESA juga telah mengirim 10 orang mahasiswa dari Fakultas Teknik untuk magang di Jepang, dan syaratnya mereka juga harus menguasai bahasa Jepang tingkat dasar dulu, dan itu dilaksanakan di pusat bahasa. Kita juga menginginkan saat ini kan yang lagi booming untuk bahasa itu bahasa Mandarin. Nah, karena bahasa Mandarin juga punya lembaga sendiri sebenarnya yang untuk kursus bahasa Mandarin, maka kami hanya memfasilitasi saja kalau misalkan di tempat kursus bahasa Mandarin di Jalan Mustopo sana, mungkin ada yang permintaan yang daerah sekitar Ketindang atau Lida, kami bisa menyelenggarakan dengan bekerja sama dengan jurusan bahasa Mandarin UNESA. Kami memang tidak punya tenaga untuk itu, makanya kami perlu bekerja sama secara kelembagaan dengan prodi-prodi yang terutama terkait dengan kebahasaan. Fakultasnya ada di FBS untuk bahasa itu. Makanya pusat bahasa itu sebenarnya identik dengan Fakultas Bahasa dan Seni. Tetapi UPT Pusat Bahasa bukan hanya milik Fakultas Bahasa dan Seni, tapi milik UNESA. Berarti UPT Pusat Bahasa ini khususnya adalah bahasa Inggris, namun tidak memungkiri jika mahasiswa atau mungkin pihak-pihak lain yang ingin bekerja sama bisa juga diselenggarakan kursus atau mungkin pelatihan bahasa-bahasa lain sesuai permintaan gitu. Betul, ya Bapak. Iya. Bapak tadi menyinggung mengenai magang ke Jepang nih Bapak. FT sudah memberangkatkan 10 orang bekerja sama dengan UPT Pusat Bahasa. Kira-kira
adakah mungkin nanti akan magang-magang selanjutnya atau mungkin selain ke Jepang atau mungkin di negara-negara lain Bapak? Tentu Mbak, kita berusaha untuk melaksanakan hal tersebut. Program magang memang selama ini yang terorganisir itu adalah dengan negara Jepang. Tapi tidak menutup kemungkinan ada istilahnya bukan magang atau juga magang, program-program lain yang setara dengan itu. Mungkin ada sifatnya program kerja sosial, itu ada di negara-negara Eropa juga ada program itu untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin ke sana untuk melaksanakan tugas itu. Ada yang namanya program UPER. UPER itu adalah program bagi orang asing termasuk Indonesia yang ingin belajar bahasa asing di Eropa, termasuk di Inggris, Jerman, Swiss, Belanda, Perancis. Itu juga ada program UPER itu yang minimal durasinya untuk melaksanakan, untuk ikut program itu adalah 1 tahun. Dan untuk bisa mengikuti program semacam itu, UPER maupun kerja sosial itu, dipersyaratkan mereka memiliki sertifikasi bahasa asing. Kalau di Jerman ya bahasa Jerman, kalau di Inggris ya bahasa Inggris, kalau Perancis ya Perancis, itu minimal pada level A1. Nah, perlu saya berikan keterangan sekarang ini untuk sertifikasi internasional kebahasaan, Indonesia itu mengikuti standar Eropa yang namanya CEFR. Jadi pada CEFR itu level kebahasaan dibagi menjadi 6 tingkat. A1, A2, B1, B2, C1 dan C2. Untuk itu maka kami akan berusaha melaksanakan itu sehingga nanti kemungkinan magang atau mendapatkan pengalaman di luar negeri itu tidak hanya bagi mahasiswa FT tapi juga mahasiswa lainnya di seluruh program studi di UNESA ini. Kira-kira alurnya seperti apa Pak? Ataukah menyesuaikan dengan pihak penyelenggara ataukah mungkin dari fakultasnya atau seperti apa? Tampaknya kita perlu menyesuaikan dengan pihak penyelenggara karena kita bukan penyelenggaranya masalahnya. Berarti membantu teman-teman yang ingin berangkat magang atau mungkin ke luar negeri kemanapun itu dibantu oleh UPT Pusat Bahasa yang juga bekerja sama dengan pihak penyelenggara, begitu Bapak? Iya, tampaknya begitu. Bapak tadi sudah menjelaskan divisi pendidikan dan kepelatihan dan juga mungkin sertifikasi. Ada mungkin terpotong Bapak divisi yang ada di UPT Bahasa, Pusat Bahasa. Masih ada lagi, yaitu ada divisi BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Divisi BIPA ini kebanyakan pesertanya nanti adalah mahasiswa asing yang ingin belajar bahasa Indonesia. Jadi bukan orang Indonesia. Jadi kita khusus melayani masyarakat internasional yang ingin belajar bahasa Indonesia. Tentu saja program BIPA itu sudah ada di UNESA sejak lama sebenarnya dengan bekerja sama dengan Kementerian Kependidikan atau Kemdikbud di Jakarta itu. Kita juga punya banyak mahasiswa untuk itu yang dikoordinasi langsung oleh divisi BIPA. Berarti kalau mahasiswa UNESA sebelum berkuliah harus melakukan TEP dulu, kalau mahasiswa asing apakah harus melakukan tes yang juga diselenggarakan oleh UPT Pusat Bahasa bekerja sama dengan BIPA kah Pak? Harusnya begitu. Harusnya begitu. Dulu memang pernah kita laksanakan tes itu. Istilahnya kalau dalam tes bahasa Indonesia itu namanya UKBI, Uji Kemampuan Bahasa Indonesia. Nah itu ada level juga, levelnya juga sama dengan level internasional kebahasaan yang kita ngikuti standar Eropa itu. Ada A1, A2, B1, B2, C1 dan C2. Kalau untuk keperluan akademis misalkan untuk kuliah, bagi mahasiswa asing itu sebenarnya minimal harus menguasai tingkat kemampuan bahasa Indonesia itu level B1. Itu persyaratan utama sebenarnya. Tapi karena saat ini memang masih perlu kita programkan lagi, kita kaji lagi, maka kita tidak menuntut itu untuk sementara ini. Tapi kita berikan mereka pembekalan bahasa Indonesia selama mereka di UNESA agar nanti bisa sampai pada B1. Sebenarnya tidak hanya mahasiswa asing, tapi juga mahasiswa UNESA sendiri harus ada melakukan tes BIPA atau seperti apa Pak? Wah ini tampaknya karena ternyata susah bahasa Indonesia betul, ini Bapak. Memang kadang-kadang kita juga lupa, meskipun kita orang Indonesia itu kita lupa mengetahui apa benar bahasa Indonesia kita sudah bagus. Mungkin saya sendiri ketika diwawancara ini ya, pada saat forum ini barangkali bahasa Indonesia juga masih berlepotan, masih belum bagus. Mana susunannya subjek, predikat, objeknya sudah betul apa enggak itu mungkin tidak saya sadari karena saya penutur aslinya barangkali. Bagus sekali saran itu Mbak, kalau mungkin bisa dilaksanakan oleh
UNESA bahwa mahasiswa UNESA sebelum lulus perlu memiliki uji kemampuan bahasa Indonesia. Itu sangat bagus sebenarnya. Jangan-jangan nanti saya mendapatkan A1 Bapak. Karena bahasanya memang susah, tapi betul. Mungkin bisa menjadi pelajaran juga untuk teman-teman mahasiswa akhirnya untuk bisa belajar bahasa Indonesia lebih dalam lagi, bisa memahami bahasa Indonesia sedalam mungkin gitu ya Bapak. Bapak tadi sudah ada definisi pendidikan pelatihan, mungkin juga ada BIPA dan juga ada sertifikasi. Apakah ada lagi Bapak? Ada. Nah, inilah yang menjadikan istilahnya pendorongnya atau motornya dari pusat bahasa itu adalah divisi bisnis. Divisi bisnis inilah yang memikirkan kehidupan pusat bahasa, memikirkan rumah tangga pusat bahasa, memikirkan bagaimana pusat bahasa itu bisa hidup. Artinya divisi usaha dan pengembangan bahasa ini berupaya untuk mendapatkan biaya atau mendapatkan dana dari masyarakat agar bisa masuk ke UNESA dengan menjual produk-produk pusat bahasa ini dan memikirkan bagaimana kursus-kursus itu bisa berjalan dengan baik. Tentu saja dengan masalah pembiayaan, baik untuk harga kursusnya, untuk membiayai instrukturnya, untuk membiayai sarana prasarana. Kita kan juga meskipun ikut UNESA, kita juga perlu memikirkan bahwa kita juga harus berkontribusi terhadap UNESA. Karena kita listriknya UNESA, gedung-gedungnya UNESA, airnya UNESA. Makanya tidak mungkin kita lepas dari UNESA, harus ada kontribusi itu untuk UNESA. Baik, kemudian kira-kira apa saja kegiatan yang dilakukan oleh UPT Pusat Bahasa selain kebahasaan tadi Bapak? Mungkin pernah mengadakan seminar internasional atau mungkin mengadakan festival dan lain sebagainya. Betul, memang rencana kami pada anggaran kami atau program rencana bisnis dan anggaran kami pada tahun ini sebenarnya ada program festival bahasa. Tapi karena adanya pandemi ini, maka program itu dengan sangat terpaksa kita tunda dulu. Jadi untuk tahun ini tidak bisa kita adakan dulu. Karena kita kan kalau mengadakan kegiatan tersebut memang harus kumpul. Jadi kita tidak bisa untuk melaksanakan itu. Kemudian yang tetap bisa kita laksanakan adalah kita mensupport pelaksanaan seminar-seminar internasional yang dilaksanakan oleh UNESA dengan cara kami membantu untuk melakukan translasi dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dalam seminar internasional. Itu diadakan atau mungkin difasilitasi UPT Pusat Bahasa begitu Bapak? Ya, mungkin bisa membantu Civitas yang ingin mengalih bahasakan makalahnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kami akan membantu itu. Selain festival bahasa, terus juga ada mungkin translator gitu ya Bapak dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Adakah mungkin rencana ke depan UPT Pusat Bahasa akan melakukan program-program tersendiri gitu Bapak? Betul. Ini juga kami pikirkan. Kami juga sudah membayangkan sekarang UNESA ini lagi mengembangkan sarana prasarana yang sangat bagus sekali di Surabaya, bahkan di Jawa Timur ini. UNESA menjadi nomor 1 dalam fasilitas. Nah ini kami melihat ada laboratorium Merdeka Belajar UNESA yang realnya seperti bentuknya hutan kota. Nah ini akan menjadi sasaran kami untuk melaksanakan program-program pusat bahasa yang ada hubungannya dengan penguasaan bahasa. Jadi kami ingin membuat pelatihan-pelatihan bahasa yang sifatnya menyenangkan. Misalkan English for fun gitu. Sehingga anak-anak pun juga akan sangat senang belajar bahasa Inggris, yang tidak seperti dulu itu belajar bahasa Inggris itu menakutkan begitu. Kalau waktu pelajaran bahasa Inggris ditanya gitu, wah lebih baik saya izin ke toilet saja daripada menjawab kabur bahasa ya Inggris Bapak. begitu, kabur begitu. Nah kami ingin menyelenggarakan kayak English Camp, English for Children, atau berbagai macam hal itu menggunakan fasilitas laboratorium Merdeka Belajar UNESA. Apalagi ditunjang ada hotel UNESA kalau untuk profesional, dan juga ada asrama UNESA untuk mahasiswa yang bisa kita manfaatkan pada saat-saat liburan perkuliahan untuk program-program itu. Bapak, selain ini kita akan bahas banyak lagi tentang English for Children, English Camp dan lain sebagainya. Sepertinya nanti seperti apa Bapak, semenyenangkan apa? Jangan kemana-mana, tetap di Bincang UNESA Bisa.
Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi. Kembali di Bincang UNESA Bisa dengan Bapak Suwarno ya Bapak. Bapak, kita akan membahas lagi tentang UPT Pusat Bahasa. Mungkin tadi sudah dijelaskan pemanfaatan Laboratorium Merdeka Belajar. Mungkin ini ada kaitannya dengan kurikulum yang baru ya Bapak. Betul. Ada English for Children, ada English Camp. Kira-kira nanti bentuknya seperti apa? Apakah nanti UPT Pusat Bahasa membuat kurikulum lagi atau seperti apa Pak? Terima kasih. Tentu saja kita perlu membuat kurikulum-kurikulum untuk itu. Karena untuk mengukur tingkat keberhasilan kita membutuhkan kurikulum. Apakah yang kita laksanakan memang berhasil atau memang perlu diperbaiki, itulah pentingnya kurikulum. Kami tentu saja tidak mandiri dalam melaksanakan itu. Dalam penyusunan kurikulum ini tentu saja kami membutuhkan bantuan dari teman-teman terkait bahasa yang akan kami selenggarakan. Kalau bahasa Inggris ya kami akan meminta bantuan dengan jurusan bahasa Inggris, kalau Jerman dengan bahasa Jerman, Jepang dengan bahasa Jepang, Mandarin dengan bahasa Mandarin. Dan kami juga membutuhkan bantuan dari teman-teman kalau misalnya kita menyelenggarakan English for Children untuk anak-anak pendidikan usia dini, maka kami juga membutuhkan instruktur dari teman-teman PAUD yang mereka menguasai bagaimana pedagogik untuk anak-anak PAUD. Kemudian untuk bagaimana menyenangkan di alam itu, tentu kami juga membutuhkan bantuan dari teman-teman mahasiswa Himapala yang lebih menguasai dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi tetap menggunakan bahasa Inggris ya Tetap Bapak? menggunakan bahasa Inggris. Nanti teman-teman sebagai EO-nya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan di luar ke bahasa Inggrisan atau bercampur dengan bahasa Inggris itu. Bapak, kalau misalnya berkaitan dengan tutor, apakah nanti kemudian ada native speaker-nya atau seperti apa? Untuk tutor, sementara ini kami belum ada native speaker, tapi kami masih menggunakan adalah teman-teman instruktur yang ada di pusat bahasa atau instruktur yang ada di bahasa Inggris atau di jurusan-jurusan lain yang memungkinkan kami tarik untuk sebagai instruktur di kegiatan-kegiatan kami. Misalkan kalau kami menyelenggarakan English for Special Purposes atau bahasa Inggris untuk tujuan khusus, bahasa Inggris untuk bisnis, bahasa Inggris untuk teknik, maka mungkin bukan dari jurusan dosen bahasa Inggris. Mungkin ada teman-teman dari jurusan-jurusan tertentu yang menguasai bahasa Inggris dan menguasai bidang itu, bisa kita ajak kerjasama untuk mengadakan kegiatan tersebut. Bapak, saya penasaran, apakah staf dari UPT Pusat Bahasa sendiri harus menguasai bahasa Inggris atau mungkin harus TEP terlebih dahulu untuk bisa menjadi staf di sana Bapak? Idealnya begitu. Untuk staf yang tenaga kontrak kami, itu memang mereka sudah menguasai bahasa Inggris. Mereka sudah menguasai atau memiliki skor untuk TOEFL ITP, dan itu sebagai syarat kalau mereka menyelenggarakan TEP, karena mereka juga operator untuk TEP ini saat melaksanakan TEP online. Jadi penyelenggara harus bisa menguasai bahasa Inggris ya Bapak. Betul. Istilahnya sebelum mengajarkan harus bisa menguasai Betul, terlebih dahulu. iya. Bapak, kalau kita berbicara mengenai UPT Pusat Bahasa yang sudah banyak bekerja sama dengan lembaga-lembaga di luar, kira-kira apa saja Pak bentuk kerjasamanya dan bagaimana? Ya, terutama saat ini kerjasama kita dalam bentuk sertifikasi atau tes. Kita punya satu lembaga yang memang sudah pengalaman dalam melaksanakan sertifikasi ini adalah
IIEF yang untuk TOEFL ITP. Dan kami juga melaksanakan kerjasama dengan Kemdikbud dengan penyelenggara PLTI. Jadi ini adalah penguasaan bahasa Inggris bagi calon-calon dosen atau dosen yang ingin mendapatkan sertifikasi. Mereka harus mendapatkan skor tertentu untuk bahasa Inggris dalam tes yang diadakan oleh PLTI melalui kami. Jadi itu dua lembaga tetap yang kami punya selama ini sudah bekerja sama. Yang akan kami berusaha untuk gandeng dalam kerjasama ini adalah lembaga sertifikasi internasional. Nah ini yang sedang kami jajaki. Kami ingin bekerjasama dengan TELC atau TELC ini dalam sertifikasi kebahasaan secara internasional dan diakui secara internasional pula. Kalau mau kuliah di negara tertentu sudah punya sertifikasi itu berarti sudah aman, nggak perlu masuk student college atau untuk kursus bahasa asing lagi di tempat tersebut. Berarti sudah resmi dari pusat bahasa yang bekerja sama itu ya? Ya kalau ini memang segera kami dapat realisasikan. Tapi lagi-lagi karena pandemi maka kita harus bersabar dulu menunggu pandemi ini segera berlalu. Berkaitan dengan pandemi Bapak, selain TEP yang dijalankan secara online gitu, kira-kira apa lagi kegiatan yang mungkin harus dilaksanakan secara online di masa pandemi ini Bapak? Ada, kita juga punya selain tes juga ada namanya crash program dan intensive course. Jadi crash program itu adalah kursus singkat untuk membantu mahasiswa sukses ITP. Jadi kadang-kadang mahasiswa itu kan nggak sekali tes terus lulus. Nah kebetulan UNESA ini punya program untuk mahasiswa itu atau aturan untuk mahasiswa itu 5U 2T, artinya 5 kali ujian, 2 kali treatment. Dan kalau masih belum lolos itu mengikuti intensive course atau intensive course, kursus intensif bahasa Inggris. Jadi mahasiswa itu untuk TEP pertama gratis. Untuk maba itu pelaksanaan TEP pertama gratis. Kalau dalam TEP pertama itu sudah lolos ya alhamdulillah, nggak perlu ikut TEP lagi. Skor untuk mahasiswa S1 itu adalah 425. Bisa lolos TEP. Kalau kurang dari itu maka dengan sangat menyesal kami juga belum bisa meloloskan mahasiswa untuk mendapatkan TEP. Maka dari itu mereka masih punya kesempatan untuk mengikuti 5 kali ujian. Kalau masih belum beruntung, kayak undian saja belum beruntung, itu mereka dimungkinkan untuk ikut program crash program. Crash program ini kayak pelatihan TEP. Jadi mereka dilatih kayak bimbelnya TEP supaya mereka bisa sukses TEP. Ini 2 kali bisa ikut dan 2 kali tes lagi di situ. Khusus TEP ya Bapak? Khusus TEP. Ini tidak hanya S1 tapi juga S2 dan S3 kami menyelenggarakan itu. Kalau masih belum lulus, kemungkinan terakhir yang terjelek adalah ikut kursus intensif. Ini benar-benar kami dampingi, benar-benar kami bimbing supaya mereka bisa lulus. Karena terutama ini kebanyakan bagi memang mahasiswa yang tidak punya bakat bahasa Inggris dan kami akan membimbing untuk mereka biar bisa lulus TEP. Nah ini menjadi solusi bagi teman-teman mahasiswa, saya juga mungkin ya Bapak ya, yang mungkin belum lulus TEP karena udah semester tua tapi TEP belum lulus juga gitu, mungkin bisa mengikuti crash program atau juga intensive course yang diadakan oleh UPT Pusat Bahasa. Bapak berbicara mengenai TEP, sertifikat TEP ini berlaku selama berapa tahun Pak kira-kira? Begini, kalau untuk di UNESA, untuk TEP untuk S1 adalah persyaratan untuk lulus S1. Tapi kalau misalkan mau melanjutkan ke pasca sarjana S2, maka mereka wajib mengikuti TEP lagi. TEP gratis lagi. Nah kalau TEP gratis itu lulus berarti menunjukkan bahwa sertifikasi ketika TEP S1 itu memang sudah masih berlaku. Mereka masih ingat bahwa nilainya tetap. Kalau nilainya sudah dipersyaratkan untuk TEP pasca. Untuk TEP pasca itu S2 itu minimal itu 460. Untuk S3 itu 470 bagi yang non bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Inggris untuk S2 itu 525. Untuk S3 550. Hampir mentok ya itu Bapak. Untuk bahasa Inggris. Karena masa jurusan bahasa Inggris kita nilai sama TEP-nya gitu. dengan yang jurusan yang bukan bahasa Inggris, kan nggak fair itu.
Baik Bapak, terima kasih banyak penjelasan mengenai TEP dan juga solusi bagi teman-teman mahasiswa. Terima kasih sudah hadir di Bincang Unesa Bisa kali ini Bapak. Semoga setelah pandemi ini akan ada inovasi-inovasi baru, mungkin rencana yang akan diwujudkan oleh UPT Pusat Bahasa ya Bapak. Matur nuwun Bapak, semoga sehat selalu. Baik, itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Dr. Andreas Suwarno Imam Samsul MPD mengenai UPT Pusat Bahasa. Dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi di Radio Unesa. Untuk terus subscribe di YouTube kami di Radio Unesa, Facebook fanpage kami Radio Unesa, dan juga Instagram kami di Radio Unesa. Sampai jumpa di Bincang Unesa Bisa selanjutnya. Radio Unesa.